Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Hadinda Wulandari, kelas R6B, Prodi Bimbingan Konseling dengan MPM 2022 01500117. Saya akan menampilkan video untuk tugas akhir mata kuliah praktek laboratorium konseling perorangan. Berikut video yang saya akan tayangkan. Masuk. Boleh silakan duduk. Iya, makasih Bu. Jadi gimana perjalanan ke sini? Lumayan tadi macet di daerah Depok doang sih. Oh, rumahnya di Depok. Iya, Depok mananya? Depok lama sih, itu dekat stasiun lama. Oh, lumayan ya. Iya. Sebelumnya kamu tahu dari ini nggak pernah ke sini atau? Oh, aku tahu dari FYP TikTok sih Bu. Oh, dari FYP. Iya. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya dulu. Boleh. Nama saya Tiara, biasa dipanggil Ara. Saya tinggal di dekat stasiun Depok lama. Tadi kesini naik apa? Aku tadi dianterin sama dianterin sama teman. Kebetulan satu arah temannya, jadi aku bilang bareng dong sekalian lewat sini, dia pulang. Sebelumnya udah kenal saya? Belum. Oh, belum sama sekali ya? Iya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Restu Hadinda Wulandari. Kamu bisa panggil saya Ibu Restu. Jadi kamu di sini nggak perlu khawatir. Di ruangan ini kamu bebas menjadi diri kamu sendiri. Apapun yang kamu rasakan atau kamu mau ceritakan boleh banget. Saya akan dengerin kamu, tapi saya tidak akan menghakimi kamu atau menilai kamu gimana. Iya Ibu, sebelumnya makasih juga. Tapi jujur nih aku masih canggung banget tuh. Masih kayak deg-degan juga nih, namanya gimana sih pertama kali masuk di ruangan konseling. Gak apa-apa, itu wajar banget. Banyak kok yang ngerasa yang kayak gitu di awal. Nggak ada tekanan, kita bisa ngobrol santai aja. Kamu juga bisa mulai dari hal apapun yang kamu rasa itu penting buat kamu ceritakan saat ini. Kayak apa sih yang sedang kamu alami akhir-akhir ini, seperti itu. Aku sebenarnya juga bingung ya, nggak tahu harus mulai dari mana Ibu. Tapi belakangan ini tuh kayak aku ngerasa capek banget, kayak semua hal di sekolah tuh kayak makin berat. Temen aku kan masih sekolah, terus kayak kehilangan semangat gitu, malah mendekati mau ujian tuh kayak ngerasa kehilangan semangat, kayak rasanya tuh semua beban tuh numpuk aja gitu di anak sekolah seperti aku tuh, kayak gitu Bu. Sebenarnya terima kasih ya sudah mau mulai cerita. Kayak capek yang kamu rasain itu penting banget untuk dipahami. Di sini kamu nggak harus buru-buru, relax saja buat ceritain semuanya. Kita bisa pelan-pelan bahas satu persatu, walaupun tidak bisa selesai hari ini. Ya, makasih juga ya Ibu sudah meluangkan
mendengarkan saya. Eh, saya mungkin bakalan mulai dari tekanan sekolah dulu kali ya Bu ya. Eh, ya tuh eh, saya tuh nggak tahu harus mulai dari mana, tapi kayak akhir-akhir ini tuh ngerasa capek banget, tapi bukan cuma fisik Bu, kayak eh, di kepala tuh juga, di kepala, di hati tuh rasanya tuh capek gitu Bu. Kayak tugas sekolah makin banyak, terus rasanya kayak nggak punya siapa-siapa gitu yang bisa saya andalin. Eh, Kamu ngerasa lelah bukan hanya di fisik saja ya, tapi juga kayak secara emosional ataupun mental kamu. Kayaknya kamu sering banget menanggung ini sendiri ya. Nah, iya bener banget sih Bu, kayak ngerasa sendirian tuh itu selalu banget Bu. Terus sejak orang tua aku pisah juga kan, semua itu kayak berubah. Dulu tuh kayak masih bisa cerita ke mama atau ke papa kayak gitu kan, terus masih bisa minta tolong juga ke mereka. Tapi sekarang kayak semuanya jadi sibuk aja gitu Bu. Kayak papa harus sibuk kerja, terus mama juga lebih sering banyak di luar. Kayak bahkan tuh di rumah aja tuh berasa udah kayak orang asing. Kamu sangat merindukan ketika kamu bisa cerita atau merasa dekat dengan mereka. Kayak sekarang hubungan itu terasa jauh banget. Hmm, sebenarnya tuh iya sih Bu, dan yang paling bikin aku stres tuh sebenarnya kayak mereka berdua tuh tetap masih nuntut aku gitu untuk sekolah dengan nilai yang hasilnya memuaskan buat mereka. Tapi nggak ada yang kayak pernah nanya aku capek gak pulang sekolah, terus ada tugas gak, kayak eh, harus cuma bagus aja gitu. Menurut mereka kayak aku tuh sebenarnya butuh bantuan gitu. Aku tuh pengen pengen ngomong, aku tuh butuh bantuan, bukan cuma mereka menuntut nilai aja. Jadi yang kamu rasakan sekarang itu kayak tekanan dari sekolah, kayak semakin berat, terus kayak apalagi dengan tuntutan dari orang tua kamu ya. Tapi pada saat yang sama kamu merasa tidak ada perhatian atau dukungan yang kamu harapkan dari mereka. Itu pasti berat banget sih buat kamu. Iya Bu, kayak aku tuh udah usaha keras, udah berusaha banget, tapi kadang aku pengen berhenti aja gitu. Udah kayak udah tahu aku mau belajar buat siapa, aku mau sekolah buat siapa, nilai bagus aku juga buat siapa. Kayak udah aja hampa, kayak aku tuh capek gitu pura-pura kuat Bu. Kamu ngerasa nggak kayak kamu tuh harus kelihatan harus kuat, harus terus berusaha tanpa tahu apa itu semua benar-benar buat kamu, dan sekarang kamu juga mulai mempertanyakan semuanya. Kadang kamu suka mikir kayak gitu gak sih? Iya sih, kadang tuh aku cuma pengen marah gitu Bu, tapi juga nggak tahu mau marah-marah ke siapa. Kayak aku cuma pengen ada yang dengerin aku, ngertiin aku, bukan cuma nilai dari pencapaian aku aja gitu. Kamu ingin dimengerti, dilihat sebagai seorang Ara,
yang punya perasaan, bukan sekedar siswa yang harus berprestasi. Kamu juga ingin dipahami, bukan dinilai. Dan aku juga di sini bener-bener mau dengerin kamu, Ara. Makasih banget ya Bu udah mau dengerin aku. Aku kayak baru kali ini tuh ngerasa aman banget buat cerita semua ini. Biasanya aku pendam semua sendiri, soalnya kayak di rumah juga ngerasa sendirian juga, kayak gitu. Di sekolahan juga mau cerita nggak tahu mau cerita kemana. Sebelumnya makasih banyak ya udah mau percaya dan berani buka diri. Di sini kamu nggak harus kuat, harus pura-pura kuat. Kamu juga bisa jadi diri kamu sendiri dan kamu nggak sendirian sekarang. Aku ngerasa sedikit lega sekarang Bu, kayak walau masalah belum selesai tapi minimal aku udah bisa ngomong tanpa harus aku takut dihakimi di sini Bu. Itu langkah yang besar sih, Ara. Kadang dengan menyadari dan mengakui apa yang kamu rasakan itu sudah jadi awal dari penyembuhan. Kayak kita bisa pelan-pelan cari cara untuk mengatur tekanan yang kamu rasakan dengan ritme yang nyaman buat kamu. Kamu juga nggak harus buru-buru seperti ini. Iya Bu, aku pengen belajar. Sekarang tuh aku pengen belajar nerima diri aku aja gitu kan. Bukan cuma berusaha nyenengin orang lain terus kayak gitu. Itu keputusan yang sangat bijak, Kak. Kamu berhak bahagia dan kamu berhak punya ruang untuk berkembang dengan versi diri kamu sendiri. Kalau kamu mau, kita bisa akan menguak lebih dalam masalah-masalah kamu yang kamu ingin ceritakan. Tadi kamu juga sempat bilang ya ingin mau menerima diri kamu sendiri dan berhenti untuk terlalu fokus untuk menyenangi orang lain. Itu sih kalimat yang penting banget. Boleh cerita lebih jauh apa yang kamu maksud dengan menerima diri kamu sendiri itu seperti apa? Kayaknya selama ini tuh aku selalu ngejar validasi ya Bu, kayak nilai bagus, jadi ranking, kayak aktif ikut lomba sana sini kayak gitu. Semuanya tuh karena aku pikir biar mama sama papaku tuh bangga Bu, kayak biar papa mau kontak gitu sama aku, kayak nanyain kabar aku atau dia datang ke rumah gitu nanyain aku kayak. Tapi kadang aku ngerasa aku kayak hidup tuh bukan buat diri aku. Kamu merasa selama ini hidup kamu semua dijalani untuk memenuhi harapan orang lain, bukan dari kemauan kamu sendiri. Dan sekarang kamu mulai sadar kalau kamu juga butuh ruang untuk menjadi arah yang kamu inginkan, bukan arah yang orang lain mau. Ya makanya aku tuh kayak kehilangan arah banget Bu, kayak kalau aku berhenti jadi anak berprestasi nih siapa aku kayak gitu kan. Terus apa mama masih akan sayang, apa papa akan masih ingat aku kalau misalnya aku berpikir untuk berhenti jadi anak berprestasi.
itu pertanyaan yang sangat dalam sih, Ra. Dan jujur, kamu bertanya apakah kasih sayang mereka bergantung dalam prestasi kamu. Kamu lagi mencari makna tentang diri kamu sendiri di luar dari pencapaian itu. Iya Bu, aku tuh kayak mau ngerasa cukup, meskipun nggak selalu sempurna ya, tapi kadang aku ngerasa bersalah kalau aku istirahat nih, atau kalau nilai aku jelek tuh seolah-olah tuh aku ngecewain semua orang, kayak ngecewain mama, ngecewain papa, kayak ngecewain diri aku sendiri juga karena nilai aku jelek. Oke. Kamu merasa bersalah saat memberi waktu untuk diri kamu sendiri. Seolah-olah istirahat itu kayak tanda kamu gagal. Padahal kamu hanya manusia yang juga punya batas. Rasanya juga kamu terbiasa menekan diri kamu yang sangat keras sekali ya. Banget Bu. Aku tuh sering tidur larut malam, terus bangun pagi banget, belajar terus, tapi aku sering ngerasa hampa gitu Bu. Kadang kalau teman-teman bilang iri sama aku cuma bisa senyum aja ke depan mereka, kan, di depan mereka. Padahal di rumah aku tuh cuma nangis, pikirin aku yang iri sama mereka, tapi mereka iri sama aku cuma karena aku terlihat berprestasi. Jadi kamu memakai senyuman kamu itu sebagai pelindung ya? Kayak biar orang nggak tahu sebenarnya kamu sedang kesepian dan kelelahan, tapi kamu juga sedang belajar jujur dengan perasaan kamu yang sekarang. Iya, rasanya kayak baru sadar Bu, aku capek banget karena selama ini tuh aku mencoba jadi sempurna terus di mata semua orang, tapi aku lupa nanya ke diri aku sendiri, apa aku baik-baik aja, kayak gitu. Itu pertanyaan yang sangat penting. Kayak kamu baik-baik aja atau enggak. Kadang kita juga butuh berhenti sejenak untuk mendengar suara hati kita sendiri. Dan hari ini kamu udah melakukan itu. Kamu juga udah mulai menyapa diri kamu sendiri walaupun enggak semua. Ya. Aku juga mulai mikir ya Bu, mungkin aku nggak perlu terus berusaha bikin semua orang bangga kali ya. Kayak mungkin cukup aku mulai bangga sama diri aku sendiri, walaupun pelan-pelan gitu. Itu pemahaman yang sangat dalam. Kamu juga harus sadar kalau kamu itu kebanggaan yang paling berarti. Bukan, kamu juga punya hak untuk mengapresiasi diri kamu sendiri, Ra, sekecil apapun yang akan kamu ambil nantinya. Aku belum bisa cerita semua ini ke mama papaku sih. Aku masih takut, tapi mungkin nanti kalau aku udah lebih kuat, aku bisa pelan-pelan ngomong ke mama, ke papa, bukan buat nyalahin, tapi supaya mereka tahu perasaan aku. Kamu gak harus keburu-buru, Ra. Bahkan keberanian untuk mengakui keinginan itu juga kamu udah mencapai langkah yang sangat besar. Kamu juga tahu apa yang kamu rasakan. Dan kamu juga mulai tahu apa yang kamu butuh. Itu bukan kelemahan, tapi itu sesuatu kekuatan.
kalau boleh jujur nih Bu, aku tuh dulu takut banget ke ruang BK tahu. Kayak takut dikira anak bermasalah kayak, tapi sekarang aku pengen datang lagi gitu kalau misalnya aku ini rasanya nyaman aja gitu, bisa didengerin tanpa dinilai. Saya senang melihat kamu seperti ini. Kayak di sini kamu nggak perlu jadi siapa-siapa, kamu bisa jadi diri kamu sendiri, dan kamu juga banyak cerita itu. Kamu sangat berani, sangat kuat, dan sangat layak untuk dihargai ya. Makasih ya Bu, serius. Rasanya tuh kayak hari ini tuh aku ketemu sedikit bagian dari diri aku yang sempat hilang Bu. Kita bisa terus cari potongan-potongan diri kamu yang sempat hilang itu bersama-sama. Kamu gak harus jalanin ini sendirian. Yang paling penting, kamu gak pernah kehilangan nilai, hanya kamu sedang rapuh. Aku akan coba ingat itu, walaupun pelan-pelan ya Bu. Kayak aku mau tetap jalan. Itu harapan yang sejati dan bagus. Kamu boleh banget bangga sama diri kamu sendiri. Sebelumnya, ada yang kamu ingin ceritakan lebih dalam lagi atau? Saya rasa untuk saat ini udah cukup aja Ibu. Saya boleh tanya, apa yang Ara merasa paling berkesan atau paling ngerasa buat kamu tuh dari percakapan kita tadi? Yang paling berasa itu sih waktu Ibu bilang ya, kalau aku tetap punya nilai walaupun aku lagi rapuh. Aku nggak pernah dengar kalimat itu sih sebelumnya Bu. Kayak selama ini tuh aku ngerasa kalau aku nggak kuat berarti aku gagal, tapi ternyata itu nggak kayak gitu ya Bu. Itu nggak sama sekali. Rapuh itu bukan berarti kamu gagal, tapi rapuh itu berarti kamu manusia. Dan manusia justru jadi lebih kuat saat dia berani mengakui lukanya, bukan saat dia yang sedang pura-pura terluka. Makasih ya Bu, rasanya kayak ada yang dengerin suara hati aku, merasa hangat, terus merasa nggak sendirian lagi sekarang. Kamu nggak akan sendirian, Ra. Di sini kamu punya aku yang selalu ada ruang untuk jadi diri sendiri tanpa tekanan, tanpa menghakimi, tanpa penilaian. Dan saya bangga banget sama keberanian kamu hari ini. Terima kasih sudah mau mulai berbagi cerita. Saya juga makasih banget, terus sudah dikasih tempat buat cerita, terus saya nggak harus melalui sendirian. Terus mungkin memang belum selesai semuanya, tapi saya nggak seputus asa tadi. Itu kabar yang baik. Perjalanan kamu masih panjang dan kamu gak harus melalui ini sendirian.
Kalau kamu siap, kita bisa atur pertemuan berikutnya sesuai kenyamanan kamu dan sebisa kamu. Boleh Bu, tapi kayaknya kita lanjut minggu depan aja bisa kali ya Bu. Kayaknya aku butuh ini deh, butuh ruang buat pelan-pelan pulih. Tentu saja bisa. Kita bisa jadwalkan minggu depan, dan sampai saat itu tiba, kamu boleh ingat kalau kamu nggak harus jadi yang sempurna untuk layaknya seorang yang bisa dihargai. Cukup jadi arah yang jujur dengan perasaannya, itu juga udah mulai luar biasa. Terima kasih ya Bu. Saya akan coba jaga diri saya lebih baik. Sampai ketemu lagi nanti. Baik, sampai ketemu lagi ya Ara. Jaga diri kamu baik-baik. Kamu sudah melakukan hal hebat di hari ini. Terima kasih Bu sudah mendengarkan saya. Sama-sama Ara. Gimana nanti pulangnya, dijemput temennya? Enggak, udah mesen ojol kok di depan. Iya. Saya pamit ya Bu. Hati-hati di Makasih jalan ya. ya. Iya. Dan Terima kasih yang sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya akan menyimpulkan dari video tersebut. Jadi di dalam sesi konseling hari ini ada seorang remaja yang bernama Ara dari keluarga broken home yang mengungkapkan adanya tekanan akademik dari keluarga untuk tuntutan nilai dari sekolahnya serta minimnya dukungan emosional dari orang tua Ara. Dengan perasaan Ara yang kesepian dan sampai kehilangan arah. Selama proses konseling ini berjalan, Ara mengakui bahwa tekanan ini tidak hanya pada tuntutan akademiknya saja, tetapi ia juga memiliki konflik batin, yaitu seperti rasa rindu dan rasa perhatian, kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan pada akhirnya Ara bisa mengenali dan memvalidasi perasaan itu secara perlahan-lahan. Di sesi terakhir, Ara merasa lega dan merasa menerima dirinya, bahwa dirinya tidak akan pernah kesepian jika ia bercerita dan tidak merasakan dirinya untuk merasakan gagal. Dan ia memutuskan untuk melanjutkan sesinya pada minggu depan. Di sini ada poin penting dalam proses konseling ini, yaitu pertama, menciptakan rasa aman tanpa tekanan dan adanya penilaian dan penghakiman pada dirinya sendiri. Dan yang kedua, konselor harus berempati dan merefleksi, merilekskan si klien untuk merasa aman berada di ruangan konselor tersebut. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.